hiasannya ditempelkan semua, terus mau ngantri bikin bakso misalkan gitu ya, mau nempel di sini cincinnya tuh enggak, ya karena itu sudah nempelnya banyak gitu, kemudian giginya ngotori, ya itu pesannya ke sana. Yuk, ya ini masker topinya biasa dengan topi biasa saja, tidak harus kalau yang sebijak mungkin sedikit lebih aman, cuman ya biasanya ya nggak tahu. Kadang-kala saya ketemu itu berhijab-hijabnya, ya mohon maaf, sudah kemarin itu misalkan ya itu yang minta tolong juga tetap dijaga kebersihan diri untuk yang produksi, supaya mencerminkan produknya itu dibuat oleh orang yang bersih. Oh orang melihatnya, oh ini produknya memang oke, yang sesuai layak kita beli, ya itu. Oke, itu dari saya Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanti kalau Ibu ingin tanya, monggo kontak ke saya. Siap menjawab kalau memerlukan. Yang mau ditanyakan, monggo. Tergantung gorengnya apa. Saya tidak bisa katakan, tapi contoh kalau orang jualan yang pernah saya tahu tuh model jualan ayam sampai hitam gitu kan, katanya orang makin hitam makin enak, tapi enaknya sebetulnya apa? Karena minyak itu kalau kita ngomongkan senyawanya itu rasanya panjang, jadi makin dipanasi dia kepotong-potong. Nah senyawa yang makin kepotong-potong itu ruatan, ada yang bisa menimbulkan aromanya keluar, ada yang bikin sensasi lebih enak, iya. Tapi potong-potong itu kalau masuk tubuh biasanya masalah, bikin sakit sebetulnya. Maka kalau banyak orang bisa katakan dengan istilahnya hambar, itu salah satunya itu kalau digusur ya nyambungnya ke sana. Jadi alangkah baiknya minyaknya jangan sampai hitam kayak gitu. Nah kalau tanya sampai kapan, ya saya tidak bisa jawab pastinya, tapi itu bisa melihat ada yang awal segini, setelah pakai berubahnya sudah, menurutku sudah berubah agak jauh, ya atau pilihannya diganti atau sebelum agak jauh tadi itu tambah lagi yang baru supaya tidak sampai berlebihan. Ada lagi mungkin itu. Oke. Rasa itu ya, itu apa ya? Kalau biasanya sekarang itu pakai air isi ulang gitu. Ya. Nah, itu gimana itu? Maksudnya higienis apa enggak atau gimana? Maksudnya bakterinya? Saya tidak bisa mengatakan itu jelek, karena selama dia bisa menjual dengan benar, berarti kan sudah memenuhi syarat kelayakan air minum. Artinya kalau tanya higienis apa enggak, ya mestinya jumlah mikrobanya itu juga sudah memenuhi batas. Tapi mungkin ada yang istilah dijualnya tidak memenuhi kualifikasi, ya mungkin ya, saya nggak katakan itu nggak menurut kemungkinan tetap ada. Maka nanti ya tentunya kita kembali harus kenalan ini oke nggak sih? Biasanya kan mereka jual itu ya Bu ya, ada kayak sertifikatnya, kita perlu cek dulu itu oke apa enggak, karena harusnya mereka pasti terkontrol, prosesnya apa harusnya terkontrol. Iya, kembali kita yang mau menggunakan itu yang perlu kenalan, begitu. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Ya. Ini pertanyaannya gampang, jawabnya susah. Jadi kalau ditanya sebetulnya ya kalau kita
kita bicara senyawa, ya itu adalah orang katakan MSG gitu ya. MSG itu sebetulnya adalah salah satu jenis, kita bilangnya asam amino, dan asam amino itu kita bisa buat sendiri sebetulnya di dalam tubuh. Jadi kalau kita konsumsi berlebih ya sebetulnya tidak disarankan. Maka orang kan tidak disarankan tambahkan banyak-banyak kan, ya enggak, mestinya enggak ke situ. Kalau ditanya bagusan mana, selama pemakaiannya tidak berlebihan, menurut saya oke. Nah sekarang memang sudah ada yang tidak menggunakan MSG, tapi menggunakan yang turunan protein. Jadi yang contoh misalkan kaldu jamur yang betulan itu kan dia ngambil ekstraknya dari jamur. Nah itu ya dikatakan lebih sehat. Ya sejauh ini belum ada klaim yang itu lebih parah daripada si MSG ya Bu. Jadi monggo disiasati, dipilih sendiri, yang penting nanti tidak ada overdosis. Kalau sekarang ya, jadi kita termasuk yang berkembang sekarang itu memang upayanya dalam menekan penggunaan MSG, tapi untuk menguatkan rasa ada penguat rasa yang mempunyai tapi tidak kita pakai. Iya Bu, oke. Ada lagi mungkin? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya izin mengakhiri. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Minta maaf kalau ada salah. Selamat sore. Ya, terima kasih buat Ibu Anita sudah menyampaikan materi yang sangat bagus pada sesi pertama ini. Bisa diberi tepuk tangan lagi buat Ibu Anita. Ya, baik. Sebelum kita berpisah dengan Ibu Anita, kita berfoto bersama dulu ya Ibu. Ya, mungkin Ibu Anita bisa berdiri di tengah-tengah sini. Kita fotonya menghadap sana ya Ibu. Ibu bisa berdiri. Oh gitu. Untuk dua di depan, ibu-ibu mau duduk saja. Ya, yang belakang berdiri biar bisa kelihatan. Ya. Gimana yang tim bisa kelihatan kan? Cukup baik, terima kasih Ibu Anita, dan Ibu bisa kembali dulu. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Anita. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke sesi kedua. Sesi ini kita akan diajarkan bagaimana cara mempromosikan dan memasarkan produk supaya nanti bisa dikenal di kalangan ramai, gitu ya Ibu. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Gunawan Tarunjaya dari Siap. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Gunte, biasanya dipanggilnya. Namanya panjang Gunawan Tarunjaya, tapi lebih biasa dipanggil Gunte. Mungkin saya mau nunjukin 1 menit aja sebuah video dari Reels ya, dari Reels makanan di Petra. Oke, silakan. Mohon maaf ini mungkin suaranya nggak ada, tapi kita menunjukin aja bagaimana caranya bikin video pakai HP gitu ya.